Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Sekarang kita memasuki pasal pertama dari kitab Ta'limul Muta'alim. Bab atau subjudulnya adalah kewajiban belajar. Kewajiban belajar. Jadi memang belajar itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Bahkan dengan belajar kita dapat mengetahui berbagai macam persoalan. Tidak ada manusia yang berkembang, tidak ada manusia yang bertumbuh kecuali dengan belajar. Maka penting banget bagi seorang muslim untuk selalu belajar dalam setiap aktivitasnya. Satu hadis yang menjadi dasar kita dalam kewajiban belajar adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya Rabul ilmi fariyudatun ala kulli Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ada yang mengatakan wa muslimah. Muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Tapi terkadang muslim saja itu sudah menggambarkan keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun ditambah muslimah. Jadi pada dasarnya ya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah menuntut ilmu yang seperti apa yang wajib untuk kita pelajari. Nah dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwasanya i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabul ilmi wa inna ma yuftaradu alaihi talabul ilmin al-hal kama qala afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Jadi ketahuilah bahwa tidak diharuskan bagi setiap muslim menuntut segala ilmu. Jadi kita itu tidak harus mempelajari semua ilmu karena ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu Allah itu yang Allah berikan kepada manusia itu hanya setetes dari luasnya ilmu yang ada di muka bumi ini. Jadi ilmu yang kita dapat itu hanya setetes dibandingkan dengan ilmu lautan yang ada di muka bumi ini. Jadi kita memang tidak dianjurkan untuk menuntut ilmu semuanya, tapi memang hanya mewajibkan diri kita untuk menuntut ilmu terhadap ilmu hal. Nah, apa itu ilmu hal? Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang yaqa'lahu fil hali au fi ayyi halin. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Tapi memang di sini jelaskan bahwasanya ilmu hal itu adalah ilmu tingkah laku atau ilmu keadaan atau ilmu kondisi. Yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang selalu diperlukan dalam melaksanakan agama, yaitu ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Jadi dua ini penting bagi kita untuk kita pelajari. Yang pertama usuluddin, yang kedua adalah ilmu fikih. Kenapa? Karena dua macam ilmu ini tidak dapat diabaikan oleh seorang muslim atau muslimah. Karena ilmu yang pertama, ilmu usuluddin itu dia akan membimbing kehidupan iman dan ruhani seseorang. Sedangkan ilmu yang kedua adalah membimbing dalam kita menunaikan tugas amanat agamanya. Dalam artian ilmu fikih itu ya wajib kita pelajari karena itu akan menjadi dasar patokan kita dalam melakukan amal-amal, terutama amal yang Allah wajibkan kepada hambanya, seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, fa innahu la budda lahu minas shalah. Nah, seperti halnya ilmu salat. Salat itu kan wajib. Maka
ilmu yang mempelajari tentang sholat adalah wajib. Jadi segala sesuatu yang sifatnya wajib, maka ilmu untuk melakukan hal tersebut maka wajib untuk dipelajari, gitu ya. Karena ada kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu hal yang kewajiban tidak dapat terlaksanakan kecuali dengan dia, maka hal itu wajib adanya. Kita nggak mungkin bisa sholat tanpa mempelajari ilmu tentang sholat. Maka mempelajari ilmu tentang sholat adalah kewajiban. Sama juga seperti halnya puasa. Puasa itu wajib, maka ilmu tentang puasa wajib kita pelajari, gitu ya. Puasa, zakat, kemudian haji dan seterusnya. Nah, wa kadzalika fil buyu' in kana yattajir. Nah, ketika seseorang juga berdagang, maka mempelajari ilmu dagang adalah sesuatu yang wajib. Jadi profesi yang dia lakukan, ya, ketika dia menekuni satu profesi, maka dia wajib untuk mempelajari profesinya tersebut. Jangan sampai ketika kita sudah menjalankan suatu profesi, suatu pekerjaan, tapi tidak ada dasar ilmunya, gitu ya. Misalnya kita ingin menjadi seorang dokter, maka ilmu tentang kedokteran wajib kita pelajari, gitu ya. Jangan tiba-tiba jadi dokter tapi kita nggak ngerti ilmunya. Jangan tiba-tiba jadi presiden tapi nggak ngerti tentang urusan negara. Nah, itu kacau nanti. Ya, ada satu kaidah yang mengatakan suatu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ada ilmu tentang perkara itu, maka tunggulah kehancurannya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ilmu yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu 'alaihi ilmu taharruz 'anil haram. Setiap orang yang berkecimpung dalam berbagai aktivitas tersebut adalah wajib mempelajari ilmunya agar terhindar dari hal yang haram. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengambil kesimpulan dari yang dijelaskan oleh kitab Ta'limul Mutalim ini, bahwa kita ini wajib mempelajari sesuatu yang akan kita perbuat supaya terhindar dari hal-hal yang haram. Maka penting bagi seorang pedagang, misalkan dia harus mengetahui ilmu dagang. Bukan berarti ilmu dagang untuk mendapatkan harta keduniaannya saja, untuk mendapatkan materi, untuk menambahkan laba, tidak. Tapi untuk menghindari dari hal-hal yang haram, semisal riba, goror, dan seterusnya. Sama dengan seorang guru ketika dia akan mengajar, dia juga harus bisa mempelajari ilmunya. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari hal-hal yang tercela. Pun demikian dengan dokter, dengan arsitek, dengan yang lainnya, dia harus mempelajari. Tapi ada ilmu yang wajib untuk dipelajari yang dua tadi. Yang pertama adalah ilmu usuluddin, yang kedua adalah ilmu fikih. Jadi ketika ditanya, kita kan wajib belajar apa nih? Maka bisa kita simpulkan, yang pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu usuluddin, yaitu ilmu tentang ketauhidan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Tapi ilmu-ilmu mengetahui tentang asma Allah, tentang tauhid, siapa itu Allah, itu wajib kita ketahui supaya menancap dalam iman kita dan supaya kita bisa lebih meningkatkan keimanan, dan itu akan membimbing kita dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara kita beribadah, ya, seperti halnya sholat, puasa, dan seterusnya. Itu wajib untuk kita pelajari. Jadi dua hal ini menjadi penting. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya itu ilmu tambahan. Nah, ilmu yang berhubungan dengan profesi kita. Saya sebagai guru, maka saya harus mempelajari bagaimana caranya mengajar. Begitu juga dengan dokter, begitu juga dengan yang lainnya. Jadi yang berhubungan dengan profesinya. Dan ada satu hal lagi yang menjadi penting bagi kita adalah wa kadzalika yuftaradu 'alaihi ilmu ahwalil qalbi. Nah, ini juga menjadi penting. Jadi kan ada dua ya yang wajib, ilmu usuluddin, ilmu fikih. Nah, plus tambahan ya satu lagi, yaitu ilmu tentang tingkah pola dinamika hati, ya. Kenapa? Karena manusia ini berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia itu memiliki hati, di mana di hati itu ada perasaan, ada emosi. Maka kita harus mengetahuinya dari sudut pandang agama,
dari sudut pandang Islam. Kenapa? Karena hati kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus menyerahkan tentang hati kita, tata cara mengelola hati kita sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ajaran agama, ajaran yang telah Allah tuntunkan kepada kita, bukan dengan teori-teori manusia. Ya, kecuali memang teori itu ada hubungannya atau memang sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahwalil qalbi seperti apa? Semisal tawakal, inabah, khosyah, dan ridho. Nah, jadi ilmu-ilmu itu adalah satu-satunya faktor yang membedakan kita dengan binatang. Ya, kalau binatang dia mungkin tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya, karena memang dia tidak memiliki yang namanya hati. Sedangkan kita memiliki hati. Maka penting bagi kita untuk mempelajari hati. Oke, kita simpulkan ya. Jadi kita itu wajib belajar ya, seperti halnya hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Oke, tapi tidak semua ilmu kita pelajari. Ada beberapa ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yaitu dua. Yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu fikih. Ilmu usuluddin karena membahas tentang ketuhanan, membahas tentang iman dan cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita untuk menuntun kita ke jalan yang lebih benar lagi, menancapkan iman di dalam diri kita. Yang kedua ilmu fikih, karena ilmu fikih membahas tata cara praktek cara kita beribadah, karena manusia diwajibkan untuk beribadah. Oke. Yang ketiga ada tambahan, yaitu mempelajari ilmu tentang hati. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkondisikan hati. Karena yang namanya amal ini bukan amal ya, yang namanya ilmu itu ada ilmu badaniyah, ada ilmu qalbiyah, batiniyah. Nah, yang penting sekali untuk kita belajar tawakal, khusyuk dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir tambahannya. Ini tambahan ini sesuai dengan kondisi kita. Maka penting bagi kita untuk mempelajarinya. Oke, itu aja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi tentang kewajiban belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.